Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pantas kita bersyukur pada malam hari ini. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah, kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman yang masih ada. Dengan nikmat itulah kita bisa menambah amal soleh. Tidak ada satupun amal soleh yang bisa kita lakukan kecuali itu sempurnanya dikarenakan oleh nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu bersyukurlah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita semua senantiasa juga dimudahkan untuk menambah pahala demi pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, salam dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya dia yang kita tauladani. Mudah-mudahan kita semakin merindukan dan mencintainya. Kecintaan kita kepada beliau itu adalah cinta yang menyelamatkan, cinta yang membuat kita bisa berbahagia di hari mahsyar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari mahsyar itu akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Ketika di akhirat kelak kita bersama Nabi, maka yakinlah insya Allah itu salah satu dari ciri-ciri keselamatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sebuah kitab, Manazil al-A'immatil Arba'ah, kedudukan 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kita masih berada di bagian awal yang merupakan mukaddimah dari pentahqiq. Kita belum masuk mukaddimah penulis. Ini adalah mukaddimah dari pentahqiq. Pada bagian akhir dari mukaddimah tahqiq itu, beliau menyebutkan qimatu al-kitabil ilmiyah. Sejauh mana berartinya kitab ini, sejauh mana pentingnya kitab ini untuk dibaca dan untuk dipahami. Di sini beliau mengatakan tabruzu ahammiyatul kitabi wa qimatuhul ilmiyah min khilali mawdu'ih. Nampak oleh kita pentingnya isi dari kitab ini dari, kalau dilihat dari sisi isi yang dibahas, temanya, alladzi yuwaddihu aqidatal a'immatil arba'ah, di mana temanya, isinya, intinya adalah memberikan penjelasan tentang akidah 4 imam mazhab. Wa hiya aqidatus salaf allati ajma'a 'alaiha as-sahabah radhiyallahu anhum. Jadi nampak pentingnya isi kitab ini adalah dari segi isi kitab itu sendiri. Karena kitab ini membahas akidah 4 imam mazhab
di mana akidah 4 imam mazhab itu adalah aqidatus salaf, akidah generasi salaf yang disepakati oleh para sahabat wattabi'una lahum bi ihsan, dan juga pada generasi tabi'in yang mengikuti para sahabat itu dengan baik. Maka penting sekali untuk kita baca agar kita tahu bagaimana akidahnya para imam mazhab, karena imam mazhab itu memiliki akidah, memiliki keyakinan yang sama yang disepakati oleh generasi sahabat dan generasi tabi'in yang mengikuti para sahabat. Karena para imam itu mereka adalah orang-orang yang ala sya'nuhum, memang mereka posisinya sangat tinggi, wa azuma maqamuhum, maqam mereka itu sesuatu yang sangat mulia. Maka dikarenakan oleh kedudukan mereka sebagai ulama-ulama besar, yang tak jarang juga terdapat tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada mereka dalam persoalan akidah. Jadi banyak yang dituduh-tuduhkan kepada imam mazhab, akidah-akidah yang sebenarnya mereka tidak meyakini itu. Itu sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meyakinkan orang lain dengan keyakinan mereka yang salah. Imam Syafi'i saja pernah dituduh sebagai orang yang tasyayyu'. Tasyayyu' itu Syiah. Dituduh seperti itu. Dituduh juga sebagai orang-orang yang punya keyakinan yang sejalan nanti dengan aliran-aliran tertentu. Seperti ikut mentakwil, ikut punya keyakinan-keyakinan yang seperti diyakini oleh aliran-aliran kalam. Tentu saja tujuannya adalah supaya orang yakin bahwa itu keyakinan mereka. Padahal keyakinannya 4 imam mazhab itu sama dengan keyakinan para sahabat. Pada masa sahabat tidak ada yang terjadi pentakwilan-pentakwilan yang dalam artian menolak keberadaan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pentakwilan pada masa sahabat ketika takwil dalam artian tafsir, bukan karena menolak keberadaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Tapi kalau takwil dalam artian menolak, karena orang-orang Asy'ariyah ketika mereka mentakwil itu karena menganggap itu tidak pantas ada pada Allah. Itu tidak pernah terjadi pada kalangan sahabat. Kalaulah ada dari Ibnu Abbas pentafsiran satu ayat, ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ adalah wajah Allah. Terdapat penafsiran dari Ibnu Abbas di mana wajhullah itu artinya adalah kiblatullah, kiblat Allah. Jadi kemanapun kita arahkan wajah kita dalam sholat, di situ adalah kiblat Allah. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan wajhullah di situ dengan kiblatullah, apakah karena beliau menolak wajah bagi Allah? Tidak. Hanya untuk ayat itu. Karena pada ayat yang lain beliau mengisbat. Jadi kalau ada takwil di kalangan para sahabat, hanyalah takwil dalam artian seperti tadi. Itu bermakna at-tafsir. Dan tafsir itu biasanya didukung oleh dalil-dalil yang ada. Sekarang kalau kita tengok, kenapa ada yang menafsirkan wajhullah di situ dengan kiblatullah? Tengok asbab nuzul. Apa asbab nuzul dari ayat itu? Itu dalam berbagai kitab tafsir itu disampaikan oleh para ulama tafsir. Asbab nuzulnya, salah satu dari riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabari tentang sebab nuzulnya. Itu ketika ada sahabat-sahabat yang mereka kebetulan ingin sholat di malam hari,
Tapi mereka ketika itu gelap. Dulu kan tidak ada lampu, tidak ada PLN dan maksudnya. Gelap. Kalau sudah malam itu sudah dipastikan mereka berada dalam kegelapan. Saat itu mereka terbangun dan ingin untuk salat malam. Menduga-dugalah mereka ketika itu. Oh, ini kayaknya kiblat ke sini nih. Ini rasanya kiblat ke sini nih. Ada satu arah yang mereka yakini untuk kiblat dan sholatlah mereka ke arah yang mereka yakini itu. Ternyata ketika subuh masuk, sudah mulai ada celah cahaya, terang fajar. Di situ baru mereka sadari bahwa ternyata malam tadi mereka sholat tidak ke arah kiblat. Ketahuannya di waktu subuh. Mengadulah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, malam tadi kami sholat, kami mengira arah kiblat itu ke arah tertentu, tapi ternyata di waktu pagi baru ketahuan kalau itu bukanlah arah kiblat. Turunlah ayat yang tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, maka di situ wajah Allah. Wajhullah di situ penafsirannya diantaranya oleh Ibnu Abbas kiblatullah, kiblat Allah. Sejalan tak dengan makna dan kejadian yang terjadi? Sejalan. Lagi pula kiblat itu juga dalam bahasa Al-Qur'an wijhah. Kata wajhun dengan wijhah itu kan satu akar. Karena ada ayat Al-Qur'an walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhah. Wijhah di situ kiblat. Bagi semua orang ada kiblatnya. Yahudi, Ahlul Kitab ada kiblatnya, Baitul Maqdis. Huwa muwalliha. Dia menghadapkan wajahnya ke sana. Nah, wajhun dengan wijhah itu satu akar kata. Maka pantaslah wajhullah di situ dimaknai dengan kiblat, karena kiblat itu juga dibahasakan dengan wijhah. Maka ketika dimaknai kiblat bukan karena menolak bahwa Allah tidak punya sifat zat yang namanya wajah. Ketika diartikan dengan kiblat, kesalahan ahlu ta'wil, kelompok-kelompok yang menakwilkan ayat yang tanpa dalil yang sahih kecuali akal mereka. Ketika mereka takwil, itu karena dianggap itu tidak pantas untuk Allah. Masa Allah punya wajah? Berarti sama dengan makhluk. Ungkapan sama dan makhluk itu hanyalah datang dari mereka, karena dari dulu Nabi juga meyakini bahwa Allah punya satu sifat zat yang namanya wajah, karena ada ayatnya dan Nabi pun memperkuat dengan hadis-hadisnya, dan itulah yang diyakini oleh para sahabat. Itu pula lah yang diyakini oleh al-a'immatul arba'ah, oleh imam mazhab yang 4. Maka pentingnya buku ini untuk dibahas, untuk melihat keyakinan mereka. Bagaimana mereka punya keyakinan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, dikarenakan oleh banyaknya terjadi tuduhan-tuduhan terhadap para ulama mazhab tersebut. Nah, oleh karena itu dari sisi inilah sangat penting untuk kita pelajari, karena mereka adalah imam, mereka adalah panduan dalam segala hal, panduan dalam berakidah dan juga panduan dalam beribadah. Juga dikatakan wa inna fi bayani wahdati mu'taqadihim wa idahi mujmali i'tiqadihim wa muwafaqatihi lil kitabi was sunnati wal ma'thuri an salafil ummah iqamatun lil hujjah ala kulli man yattabi'u madhahib haula'il arba'a wa huwa mukhalifun lahum fil aqidah. Apa maksudnya? Sesungguhnya menjelaskan bersatunya ulama mazhab dalam akidah. Jadi menjelaskan bahwa mereka bersatu dalam akidah,
menjelaskan bahwa akidah mereka itu sesuai dengan Alkitab was sunnati wal ma'thur an salafil ummah. 3 sumbernya, Al-Quran, Sunnah, dan asar as-salaf, al-ma'thur an salafil ummah, seperti generasi sahabat. Nah, menjelaskan itu semua itu merupakan iqamatun lil hujjah, untuk menegakkan hujjah ala kulli man yattabi'u madzahib haula'il arba'ah, hujjah kepada orang-orang yang mengikuti mazhabnya secara fikih, wa huwa mukhalifun lahum fil aqidah, tetapi dia menyalahi 4 imam mazhab dalam akidah. Jadi perlu sekali untuk dijelaskan akidah ulama mazhab itu, 4 imam mazhab. Penting untuk diangkat, penting untuk dibuktikan bahwa mereka itu adalah berkeyakinan sesuai dengan kitab, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan akidah sahabat, sebagai hujjah, untuk menegakkan hujjah bagi siapa? Untuk orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti mazhab mereka secara fikih, tapi mereka berbeda dengan imam itu sendiri dalam persoalan akidah. Karena tidak boleh. Kenapa hanya yang diikuti fikihnya, lalu akidahnya kenapa tidak? Maka muncullah ungkapan-ungkapan. Ini saya ulang kembali ungkapan ini. Dan ini juga diungkapkan, salah satu dari ungkapan Syekhul Haramain Abul Hasan Muhammad ibn Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i. Salah satu ungkapan dia. Apa katanya? Faman qala, siapa yang mengatakan ana syafi'iyyus syar'i asy'ariyul i'tiqad. Nah, ini dulu sering diperdebatkan persoalan ini. Ini kena terdapat dalam mukaddimah ini. Kita ulang lagi, kita bahas kembali, kita baca lagi. Barang siapa yang mengatakan ana syafi'iyyus syar'i, saya adalah syafi'i dalam bersyariat, berarti dalam fikih. Asy'ariyul i'tiqad, tapi saya asy'ari dalam akidah. Nah, berarti fikihnya syafi'i, akidahnya Asy'ari. Qulna lahu, kami katakan kepadanya, hadza minal abdad la bal minal irtidad. Ini adalah sesuatu yang bertentangan, bal minal irtidad, bahkan ini adalah sesuatu yang bentuknya penolakan. Berarti mereka sebenarnya menolak akidah Imam Syafi'i, yang diambilnya hanya fikih saja. Lalu ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Kenapa fikihnya Syafi'i lalu akidahnya justru larinya kepada Asy'ari? Idz lam yakun asy-Syafi'iyyu asy'ariyal i'tiqad. Padahal Imam Syafi'i itu akidahnya bukanlah akidah Asy'ari. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan ana hambaliyun fil furu', saya mazhabnya adalah Hambali dalam furu', berarti dalam persoalan ibadah atau syariat seperti yang tadi. Mu'taziliyun fil usul, tapi saya adalah Mu'tazilah dalam usul, dalam akidah. Jadi fikihnya Hambali, sementara akidahnya Mu'tazilah. Qulna, kami katakan kepadanya. Nah, ini kata Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i. Ini salah satu dari yang bermazhab Imam Syafi'i. Kami katakan kepadanya, qad dalalta idzan an sawa'is sabil. Sungguh engkau telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena akidahnya tidak berpegang kepada imam yang 4, padahal akidah imam yang 4 adalah akidah yang lurus sesuai dengan akidahnya para sahabat. Kenapa harus untuk akidah dalam Mu'tazilah, sementara fikihnya adalah Hambali? Kenapa akidahnya harus Asy'ari, sementara fikihnya adalah Syafi'i? Maka katakan dalalta idzan an sawa'is sabil fi ma taz'amuhu. Pada apa yang kamu duga tadi itu, kamu sungguh telah tersesat
idlam yakun Ahmadu mu'taziliyad dini wal istihad. Karena Imam Ahmad itu bukanlah seseorang yang mu'tazilah dalam berakidah dan dalam berijtihad. Kadang-kadang diberikan alasan karena ulama mazhab itu bukanlah sebagai ulama yang mutakhasis dalam akidah. Sama seperti qiraat gitu. Kenapa kalau qiraat kita ambil qiraat Hafs, qiraat Asim, qiraat Warash? Kenapa kita tidak sebut-sebut qiraat Asy-Syafi'i? Kalau untuk qiraat bisa. Karena memang qiraat itu sendiri adalah satu bentuk fan, satu bentuk bidang yang memang itu orang-orang tertentu yang meriwayatkan qiraat itu. Tapi kalau untuk akidah, enggak seperti itu. Akidah itu mereka lurus dulu, akidahnya baru mereka pindah kepada yang lain. Yang pertama kali yang dibereskan oleh ulama-ulama terdahulu sebelum mereka berkecimpung pada fikih, pada persoalan tafsir dan lainnya, itu ada pada persoalan akidah. Makanya mereka adalah orang-orang yang sangat mendalam dalam persoalan akidah, bahkan mereka juga punya karya-karya yang terkait dengan persoalan akidah. Itu Abu Hanifah dinisbatkan padanya kitab Al-Fiqhul Akbar, tapi isinya adalah akidah. Itu sebuah buku karya Imam mazhab Abu Hanifah, Al-Fiqhul Akbar. Isinya sebelum membahas yang lain itu sesungguhnya adalah persoalan akidah, walaupun di situ dibahasakan dengan al-fiqh. Nah, oleh karena itu membahas isi kitab ini agar kita benar-benar yakin bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, dan itu juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang hanya mengambil fikih dari Syafi'i tapi tidak mengambil akidah dari Imam Syafi'i. Seolah-olah Imam Syafi'i tidak pantas untuk diikuti dalam persoalan akidah, dan mereka lari kepada mazhab Asy'ari dalam akidah, padahal Imam Syafi'i akidahnya bukanlah akidah Asy'ari. Imam Ahmad akidahnya bukanlah Mu'tazilah. Ini penjelasan lebih jelas bisa kita lihat pada kitab Al-Fusul fil Usul Anil A'immatil Fuhul. Ada panjang judulnya, Ilzaman lidzawil bid'ah wal fudul. Ilzaman lidzawil bid'ah wal fudul. Itu untuk memberikan kepastian, untuk mencambuk mereka-mereka yang ahlul bid'ah dalam persoalan akidah. Nah, oleh karena itu tidaklah mesti sebenarnya untuk kita beda-bedakan. Saya hanya ambil dari beliau adalah fikihnya, tapi tidak mau ambil akidah, berarti itu minal abdad, itu sesuatu yang bertentangan, bal minal irtidad, itu satu bentuk penolakan, seolah-olah dia tidak mau mengikuti akidahnya Imam Syafi'i. Padahal akidahnya Imam Syafi'i adalah seperti yang tadi dikatakan, aqidatus salaf yang disepakati oleh para ulama dan para sahabat generasi yang terbaik. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Kama anna. Nah, ini juga pentingnya untuk membaca buku ini, membahas buku ini. Kama anna bayana mu'taqadihim fihi, menjelaskan i'tiqad atau keyakinan imam mazhab itu, fihi, padanya, ibtalun lil ara al makdzubah al mansubah ila haula'il arba'ah. Fungsinya adalah untuk membatalkan, untuk mematahkan hujjah lil ara'il makdzubah al mansubah, bagi beberapa pendapat yang bohong. Ada pandangan-pandangan, kebohongan-kebohongan yang dinisbatkan kepada imam-imam yang empat itu. Banyak sekali. Ada keyakinan yang dinisbatkan kepada Imam Malik.
Ada keyakinan-keyakinan dusta yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ada keyakinan-keyakinan yang dusta juga yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kepada 4 imam ini. Jadi dengan buku ini, ketika dijelaskan bagaimana akidah mereka, itu ibtal, itu bisa membatalkan pendapat-pendapat yang dinisbatkan tadi itu. Karena pendapat itu ternyata tidak beralasan. Ada salah satu dari yang saya coba sempat cari, ada ungkapan yang beredar dari salah seorang tokoh sufi dari Yaman yang dinisbatkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Dan ternyata perkataan itu terdapat dalam Kifayatut Tanbih yang ditulis oleh Syekh Najmuddin apa gitu. Cuma la asla lahu. Tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya. Apa ungkapan itu? Di situ disebutkan qala Syafi'i. Nah, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, man qala, barang siapa yang mengatakan annallaha jalisun ala arsy fahuwa kafir. Nah, ini ungkapan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah duduk di atas aras fahuwa kafir, maka dia kafir. Ungkapan fahuwa kafir yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i la aslalahu. Tapi ungkapan itu terdapat dalam kitab Kifayatut Tanbih, ditulis oleh salah seorang yang bernama Najmuddin. Ada dalam kitab itu, cuma tidak ada nisbatnya, tidak ada asalnya. Kalau tidak ada asal, berarti tidak ada sanad. Kadang orang yang mendewa-dewakan sanad, tapi pada saat yang sama dia sendiri tidak punya sanad. Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan fahuwa kafir. Itu kan tuduhan itu. Adapun persoalan duduk atau tidak duduk, itu tidak datang dari Imam Syafi'i saja. Ada datang dari ulama yang lain. Imam Tabari dalam tafsirnya itu menyampaikan satu pandangan yang datang dari Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid itu? Imam Mujahid itu adalah seorang ulama tabi'in ahli tafsir yang berguru langsung kepada Ibnu Abbas. Jadi murid utamanya Ibnu Abbas dalam tafsir itu adalah Mujahid. Mujahid mengatakan gimana? Sudah saya sodorkan ayat itu kepada Ibnu Abbas ayat per ayat. Dan setiap kali ada ayat saya dengarkan tafsirnya dari beliau. Begitulah besarnya kedudukan seorang yang namanya Ibnu Mujahid. Imam Tabari menyebutkan ada pendapat dari Mujahid, tapi ini pendapat dia. Apa kata Mujahid ketika beliau menafsirkan ayat maqamam mahmudah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Apa arti maqamam mahmudah? Imam Tabari menukil pendapat Mujahid. Apa kata Imam Mujahid? Artinya adalah annallaha yujlisuhu ma'ahu 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menempatkan dan mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya di arsy. Itu kata Mujahid. Tapi Imam Tabari sendiri la yukaffiruhu. Tidak pernah Imam Tabari bilang kalau Mujahid berarti kafir. Maka sebelum Imam Syafi'i ini berarti sudah ada yang mencoba untuk memahami dalam persoalan kata jalis, duduk. Bukan berasal dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu menisbatkan kata fahuwa kafir dalam keyakinan Imam Syafi'i itu tidak ada sanadnya, tidak ada asalnya. Dan itu yang disebar-sebarkan terus. Ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sekarang terlepas dari perbedaan karena Imam Tabari sendiri memaknai bukan dengan itu. Karena penafsiran Imam At-Tabari maqamam mahmudah itu adalah maqamus syafa'ah. Cuma
Imam Mujahid ketika mengartikan seperti yang tadi itu, dia punya dalil. Apa di antaranya? Itu doa setelah azan. Apa doa setelah azan? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Berdasarkan kepada riwayat yang datang dari Imam Tirmizi, makna dari wasilah itu adalah satu tempat yang nanti di akhirat kelak hanya untuk satu orang, dan itu di sisi Allah. Dan di hadis itu dikatakan, saya berharap sayalah orangnya yang berada di tempat itu. Berarti sejalan dengan yang tadi. Maka tidak sembarangan pula nanti Imam Mujahid ketika menafsirkan seperti tadi. Nah, tapi terlepas dari perbedaan, karena Imam Tabari dia mengatakan maqam mahmudah itu adalah maqamus syafa'ah. Maka ini perlu dibaca secara ilmiah. Bagaimana para ulama menyampaikan penafsirannya. Terjadi perbedaan di kalangan mereka, tapi tidak ada di antara mereka yang mengatakan kafir. Sekarang menisbatkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kafir, berarti sama dan Imam Syafi'i mengkafirkan Mujahid. Dan itu mustahil. Nah, begitu caranya kalau kita mencoba untuk membahas bagaimana kita mengumpulkan. Tinggal lagi kemudian untuk benar-benar mencari titik paling jelas yang sejalan dengan apa yang diyakini oleh sahabat. Ketika ada hadis dan hadis itu dipertahankan sahih sebagai sebuah hadis yang sahih, kenapa tidak dipakai? Dan begitulah mereka berkeyakinan, karena akidah itu sesuatu yang gaib dan sandarannya hanya wahyu. Yang gaib itu jangan sandarkan ke akal. Akal sendiri nggak mengerti dengan rahasia akal itu sendiri. Akal itu tidak paham dengan rahasia dirinya. Jangankan tentang Allah, maka akal nggak bisa jadi landasan utama untuk berakidah. Akidah persoalan tauhid, maka sumbernya wahyu, dan wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada pada Quran, apa yang ada pada hadis, itu yang kita yakini. Kalau Nabi tidak pernah mentakwil, jangan takwilkan. Kalau Nabi meyakini Allah punya sifat zat yang namanya wajah, kita wajib meyakininya. Ulama mazhab yang 4 meyakini itu semua. Karena Nabi sendiri menunjukkan kalau dia benar-benar yakin bahwa Allah punya wajah. Apa contoh keyakinannya? Doa Nabi. Saya sudah sering juga ini menyampaikan. Ya Allah, izinkan saya di akhirat kelak, beri saya rezeki untuk menikmati, memandang kepada wajah-Mu yang mulia. Itu kalau lecanda itu doa Nabi. Kira-kira Nabi menolak Allah punya wajah kan? Tidak ada penolakan itu. Justru Nabi berharap agar nanti bisa melihat. Masuk waktu? Iya. Belum kan? Maka imam yang 4 itu sejalan sekali akidahnya dengan para sahabat. Karena guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sifat zat yang namanya yadain umpamanya. Karena ini yang sering diberikan kalau sudah masuk waktu kita jawab dulu suara azan insyaallah.
Enggak. Apa tinggi tuh? Enggak. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita terkait dengan qimatul kitab. Ini kedudukan atau harga kitab ini, pentingnya kitab ini seperti apa. Tadi sudah kita katakan bahwa sesungguhnya menjelaskan akidah imam yang empat itu ibtalun lil ara'il makdzubah. Itu untuk membatalkan pandangan-pandangan yang bohong yang dinisbatkan kepada para imam itu. Ini salah satu contohnya. Tidak pernah Imam Syafi'i bilang bahwa kafir itu tidak pernah ada. Karena tidak ada sanad yang memang bersambung sampai ke beliau. Kalaupun ada dalam kitab Kifayatut Tanbih, tapi la aslalahu, tidak ada sebutkan dari mana sumbernya. Biasanya kan harus ada dari fulan sampai nanti dari Imam Syafi'i. Maka itu makdzubah, itu kebohongan yang dinisbatkan kepada para imam. Padahal ada di antara ulama pada masa tabi'in, bahkan ulama besar seperti Mujahid, yang memaknai kata yujlisuhu. Nah, cuma mereka tetap berpegang pada satu kata, laisa kamitslihi syai'un. Itu kata kunci dalam meyakini Allah. Jangan pernah membayangkan seperti kita. Apapun yang terbayang oleh kita tentang Allah seperti kita, maka itu pasti tidak seperti itu. Karena dia sendiri yang bilang laisa kamitslihi syai'un. Kepada Imam Malik umpamanya, itu juga ada pendapat-pendapat dusta yang dinisbatkan kepada beliau. Apa contohnya? Itu sifatin nuzul. Ada yang dinisbatkan kepada Imam Malik, bahwa Imam Malik memaknai nuzul itu dengan turunnya rahmat atau turunnya perintah Allah. Amruhu yanzilu au amruhu atau tatanazzalu rahmatuhu. Itu dinisbatkan kepada Imam Malik. Tetapi
dengan riwayat dan sanad yang di dalamnya pertama adalah majhul. Majhul itu orang yang tidak dikenal, tidak tahu dari siapa orangnya. Ada nama Habib namanya, tapi masyhur bil kadzib, terkenal sebagai orang yang dusta. Jadi Imam Zahabi itu mengatakan, Imam Zahabi, ungkapan dari beliau itu majhul. Kemudian ada di antara yang lain, ada Saleh ibn Ayyub, ada Habib ibn Abi Habib. Itu Habib di antaranya masyhur bil kadzib, terkenal sebagai orang berbohong. Kalau terkenal sebagai berbohong, masa riwayatnya bisa diterima? Nah, nisbat yang kedua itu datang dari Muhammad ibnu Ali al-Jabbuli. Itu ada orang di sanad itu yang namanya itu al-Jabbuli. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, innahu kana rafidiyan. Jabbuli tadi adalah seorang yang Syiah Rafidah. Syiah itu kelompok yang paling banyak bohongnya. Bahkan bohong bagian dari rukun agama mereka. Taqiyah itu kan bohong tuh. Belum disebut Syiah kalau dia tidak taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan yang sebenarnya. Lain di hati, lain di bibir. Bohong sebagai rukun agama. Terus apakah riwayat akan diterima? Nah, di samping itu semua, dua riwayat yang dinisbatkan tadi, ada yang masyhur bil kadzib, majhul, rafidhi. Di samping itu semua, ada riwayat yang sahih yang bertentangan dengan itu. Apa itu riwayatnya? Itu rawa Ibnu Abi Zamanain fi usulis sunnah dari Zuhair ibnu Abbad. Dia mengatakan apa? Kullu man adraktu minal masyayikh, semua syekh-syekh yang pernah saya temui, seperti Malik ibn Anas, Sufyan, wa Fudail ibn Iyad, wa Abdullah ibn al-Mubarak, wa Waqi' ibn al-Jarrah, yaquluna, mereka berkata, an-nuzulu haq. Jadi ini sesuatu yang diriwayatkan dari ulama-ulama besar. Di situ ada Malik, ada Sufyan, ada Fudail, ada Abdullah ibn al-Mubarak, ada Waqi' ibn al-Jarrah. Apa kata yang meriwayatkan? Yaquluna, semua mereka mengatakan an-nuzulu haq. Nuzulnya Allah itu hak, benar adanya. Jangan dipahami dengan selain nuzul. Cuma nuzulnya laisa kamislihi syai'un. Apa contoh laisa kamislihi syai'un? Ketika dikatakan Allah turun, apakah arsy kosong? Orang yang mempertanyakan itu berarti dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka orang-orang yang mentakwil itu sebenarnya akidah mereka diawali oleh tasbih. Tapi dituduhnya orang-orang yang tidak mentakwil justru dia yang mentasbih. Kalaulah bukan karena ada semangat tasbih, tidak mungkin muncul pertanyaan. Kalau Allah turun ke aras berarti Allah kosong. Berarti aras kosong. Terus nanti turun lagi, naik lagi, turun, naik lagi. Itu dia aja. Ini sepertiga malam terakhir banyak. Dia sedang menyerupakan Allah dengan turun dirinya. Padahal akidah salaf enggak. Karena ayatnya jelas, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau Allah sudah nafikan keserupaan, apa dek bepaya juga nanya-nanya. Cukuplah diyakini. Begitulah simpelnya akidah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ingin kita berat dalam memahaminya, karena memang itu tujuannya semata-mata untuk kita imani sesuai dengan yang ada pada ayat, tetapi untuk dinafikan semua bentuk keserupaan.
pada bagian yang terakhir. Kenapa harus kita mempelajarinya? Kalau tadi membatalkan pendapat-pendapat dusta yang dinisbatkan. Yang berikutnya, wafihi, dengan menjelaskan akidah imam yang 4 itu juga, raddun, itu sebagai penolakan, ala man za'ama annal aqidat as-salafiyah ibtada'aha Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Itu untuk menolak tuduhan sebagian orang bahwa meyakini Allah di atas aras, meyakini Allah punya zat yang namanya, sifat yang namanya wajah, meyakini itu semua, itu dianggap sebagai bid'ahnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Padahal itu sudah ada pada masa sahabat, sudah ada pada masa tabi'in yang mengikuti sahabat. Jadi dituduhkanlah, ini kan tidak ada sanad akidah yang seperti ini. Itu berhenti pada Ibnu Taimiyah. Emang Ibnu Taimiyah tidak punya guru? Bahkan ada yang mengatakan itu adalah akidah yang dibuat-buat oleh selain Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, wa Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, sehingga muncul istilah Wahhab. Kita terlepas dari istilah-istilah itu. Kalau saya tidak cenderung saya untuk memperdebatkan istilah. Saya cenderungnya substansinya apa. Karena sekedar nama kan, ada orang katanya ahlu sunnah tapi dia membenci sunnah, ya betul tidak ahlu sunnah itu. Jadi yang penting adalah substansinya apa, hakikatnya seperti apa. Nama itu tidak perlu terlalu untuk diperdebatkan. Cuma memang dengan adanya nama itu pula lah sekat-sekat yang membuat orang menjadi terkotak-kotak. Bahkan yang harus kita yakini sesungguhnya adalah innal aqidatus salafiyah ya aqidatus sahabah wa tabi'in. Akidah ulama salaf, generasi salaf itu aqidatus sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsan. Akidah sahabat, akidah para tabi'in yang mengikuti mereka secara baik, minal a'immatil arba'ah, dari imam-imam yang 4. Nah, oleh karena itu tidak ada yang perlu lagi untuk kita ragukan bahwa sesungguhnya meyakini, mengetahui dan mengenali Allah sesuai dengan yang ada dalam Quran dan hadis, tidak ditakwil-takwilkan tanpa dalil seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah, tidak pula ditolak seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah atau Jahmiyah. Itu sesungguhnya adalah keyakinannya para sahabat, para tabi'in, dan juga keyakinannya al-a'immatul arba'ah, akidah 4 imam mazhab, wa ghairuhum minal ulama wal a'immatil mu'tabarin, dan selain mereka daripada ulama-ulama dan imam-imam yang mu'tabar, imam-imam yang mu'tabar. Karena akidah itu tidak berhenti sampai pada imam yang 4 saja, setelahnya juga. Bahkan ini wafatnya 550, berarti melanjutkan akidah Imam Syafi'i. Dalam setiap generasi ada di antara ulama yang melanjutkan akidah itu. Pada masa Ibnu Taimiyah memang dialah tokoh pembaharu, maka dialah yang namanya sering disebut sebagai pembaharu akidah. Karena banyak sekali penyimpangan akidah pada zaman beliau, apalagi yang datang dari kalangan-kalangan sufi pada masa itu, yang memiliki keyakinan yang memang banyak yang menyimpang. Dialah yang mencoba untuk meluruskan, bahkan dia mencoba untuk membantah berbagai firqah-firqah yang ada pada masa itu. Maka dia menjadi orang yang sangat dibenci. Jadi bantah dia sudah kelompok. Orang-orang Syiah punya keyakinan yang salah dan menyimpang. Ditulis oleh beliau Minhaj As-Sunnatin Nabawiyah. Orang-orang Mu'tazilah yang menolak keberadaan sifat-sifat Allah. Ada namanya tapi tidak ada sifat dia.
Orang Mu'tazilah menolak Allah punya sifat kalam. Kenapa demikian? Karena kalau punya sifat kalam, bercita-cita, sama jawabnya. Kan kokin doa seluruhnya kan? Maka ditulis pula oleh Ibnu Taimiyah sebuah kitab, Dar'u Ta'arud Al-Aqal wan Naql. Menolak terjadinya pertentangan antara akal dan nakal, antara akal dan wahyu. Karena orang Mu'tazilah selalu menggunakan akalnya, dan dengan akalnya itu dia menolak apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau punya buku tasawuf, punya buku mantiq. Tapi bukan karena beliau meyakini itu. Tujuannya adalah untuk membantah kesalahan-kesalahan yang ada di kalangan mereka. Makanya dia sangat dibenci oleh banyak kalangan karena dia mampu mematahkan argumentasi kelompok-kelompok yang di dalamnya ada penyimpangan itu. Biasanya kalau sudah tidak bisa melawan, tidak bisa berargumentasi, nanti pribadinya yang diserang. Ya tidak tolong melawan, tidak ada hujah lah habis. Sehingga yang diserang adalah pribadinya. Ibnu Taimiyah sesat, Ibnu Taimiyah mujassim, Ibnu Taimiyah macam-macam yang disematkan kepada beliau. Karena memang mereka tidak mampu melawan argumentasi yang namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sampai hari ini masih ada generasi-generasi Islam, pelajar-pelajar Islam yang ikut-ikutan mencela siapa itu Ibnu Taimiyah. Itu hanya ikut-ikutan saja itu. Hanya ikut-ikutan saja. Ada di antara orang yang ingin mencoba untuk mencari kesalahannya. Dibacanya buku Ibnu Taimiyah. Pada akhirnya dia justru mengakui kehebatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dia bertobat dari semua tuduhan-tuduhan yang telah dia lontarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi, ikhwati fillah, dengan demikian berarti poin-poin dari muqaddimah muhaqqiq sudah kita baca. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membaca atau melihat isi dari muqaddimah muallifnya. Masih muqaddimahnya nih, belum ke isinya. Apa isi dari muqaddimah yang ditulis oleh As-Salamasi? Ada kira-kira 3 atau 4 halaman. Kita simpulkan, kita tidak akan baca. Kalau dibaca per huruf kayaknya memang akan menghabiskan waktu, tapi yang penting adalah menyimpulkan isi dari yang beliau tulis. Yang buku ini. Ungkapan yang ana Syafi'i Syara. Penulis ini. Oh, yang mentahqiq. Yang mentahqiq orangnya masih hidup. Dr. Mahmud Ibn Abdurrahman Kedah. Yang mana kini kau tak jadi. Yang Al-Karhi tadi. Yang penulis kitab melalui kitab Al-Fusul fi Ilmil Usul. Itu Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i, wafatnya 532. Kalau ini As-Salamasi itu wafatnya 550. Dan dua-duanya adalah Asy-Syafi'i dan akidahnya juga adalah Asy-Syafi'i. Maka dia menolak orang-orang mengatakan saya Syafi'i pada fikih, Asy'ari pada akidah. Itu ungkapan yang bertentangan. Seolah-olah akidahnya Imam Syafi'i tidak pantas untuk diikuti. Kenapa harus lari kepada Asy'ari? Padahal Imam Syafi'i bukan seorang yang Asy'ari. Kalau ada orang-orang Asy'ariyah hari ini menganggap bahwa takwil keyakinan mereka adalah akidahnya ulama mazhab, berarti bohong. Itu satu kebohongan karena dibantah oleh buku-buku yang ada. Riwayat yang dinisbatkan kepada mereka ternyata la aslalahu. Yang dinisbatkan kepada Imam Malik ternyata datang dari Rafidhi, datang dari masyhurun bil kadzib, terkenal berbohong. Lah jole bohong tu ambil yo.
Sama tu wong aja. Maka cerdaslah dalam berakidah, ambil rujukan yang jelas, Al-Quran, Sunnah. Itulah rujukan akidah, karena akidah adalah persoalan gaib yang tidak mungkin hanya bersandarkan kepada akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau kita lihat Asy'ari ini saudara Mutazilah. Kenapa itu kan anak ini dari Mutazilah namanya Zaid bin dan yang Asy'ari ini semuanya punya sufi. Ini kan sejalan dengan kalau di sumbernya kan filsafat. Yang saya tanyakan kenapa orang selalu menasihat apakah Syiah ini ada juga dari filsafat apa ya? Ada kesamaannya, ada kesamaan-kesamaannya. Tapi untuk dikatakan bahwa Asy'ari sama dan Mu'tazilah itu tidak persis. Ada kesamaannya iya. Karena Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sebagai pendiri mazhab Asy'ari, dia 40 tahun bermazhabkan Mu'tazilah. Karena dia ikut bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Tapi taubat dia setelah itu. Setelah taubat dia ikut Muhammad ibn Kullab, Muhammad atau Abdullah ibn Kullab, akidah Kullabiyah yang meyakini Allah punya tujuh sifat. Tapi pada akhirnya yang akidah Kullabiyah pun ditinggalkan oleh Muhammad Abul Hasan Al-Asy'ari untuk kemudian dia kembali kepada mazhab Imam Ahmad. Dia sendiri yang bilang seperti itu. Nah, cuma taubatnya yang kedua ini pindah pada fase ketiga, ini ditolak nih oleh orang-orang Asy'ari hari ini. Dikiranya itu sejarah yang bohong. Makanya orang Sufi, orang Syiah itu punya kesamaan-kesamaan dalam penyimpangan akidah. Maka mereka bisa sejalan. Biasanya orang bisa sejalan ketika bisa kena sama-sama benar atau kena sama-sama salah. Dia bisa sejalan kena sama-sama berada dalam kesalahan. Tentu saling membela lah kan. Yang penting jangan diganggu. Sama-sama untuk dibela. Tentu penyebarannya akan panjang, tidak cukup waktu untuk sekarang. Mudah-mudahan bisa dapat dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf terambil waktu agak panjang. Terima kasih. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang bisa mendapatkan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang ada. Semoga akidah kita terpelihara dari semua bentuk penyimpangan sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.